saya Andri Juni dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 7. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi teks proposal. Pengertian proposal. Proposal itu ialah suatu permintaan atau dapat dikatakan sebagai saran yang ditujukan kepada seseorang, instansi, organisasi, suatu badan atau suatu kelompok untuk menjalankan atau melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Astur Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal menurut isinya terdapat 3 bagian, yaitu proposal penelitian, proposal kegiatan, dan proposal bisnis. 1. Proposal penelitian adalah umumnya digunakan di bidang akademis, contohnya pada penelitian tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Dengan adanya proposal, peneliti mampu mengetahui apa yang ingin dilakukan karena data serta teknik telah diketahui dengan jelas. Tujuan proposal penelitian yaitu memberikan kebutuhan untuk mengetahui masalahnya dan untuk menyajikan bukti bahwa proposal penelitian yang disusun layak. Sistematika proposal penelitian. Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian kedua berupa kajian pustaka dan hasil penelitian. Bagian ketiga berupa penutup dan kesimpulan. 2. Proposal kegiatan adalah rencana yang tertulis yang dibentuk ke dalam rancangan kerja. Proposal kegiatan biasanya sebagai data manajemen dalam mengadakan kegiatan. Pada umumnya, tujuan proposal ini dipakai agar kegiatan tersebut bisa mendapatkan izin, mendapatkan sponsor acara, serta mendapatkan dukungan yang bisa diterima. Struktur proposal kegiatan. Yang pertama, nama dan judul kegiatan. Kedua, pendahuluan. Ketiga, dasar pemikiran. Keempat, tujuan kegiatan. Kelima, tema. Keenam, ruang lingkup. Ketujuh, susunan acara. Ke-8, tempat dan waktu. Ke-9, rencana anggaran. Ke-10, kepanitiaan. Ke-11, penutup. Ketiga, proposal usaha adalah proposal yang relevan atau biasa digunakan pada bidang bisnis, individu, dan kelompok. Proposal usaha juga bisa digunakan untuk membandingkan antara rencana dan hasil nyata serta membantu wirausahawan untuk merancang strategi untuk dapat bekerja dari sudut orang lain. Tujuan proposal usaha yaitu menyajikan gambaran terkait usaha yang akan dilakukan oleh investor atau pihak terkait. Contoh proposal usaha yaitu proposal pendirian tempat usaha. Struktur proposal usaha, yang pertama pendahuluan, kedua profil usaha atau bisnis, ketiga produk usaha atau bisnis, keempat laporan keuangan, kelima penutup proposal usaha atau bisnis. Unsur-unsur proposal. Dalam membuat proposal kegiatan diperlukan struktur atau unsur-unsur proposal. Membuat proposal permintaan dana, proposal sponsor tidaklah mudah dibuat, harus memiliki dasar dan alasan yang tepat dan logis. Unsur-unsur proposal dalam kegiatan yang pertama, nama atau judul kegiatan. Pada bagian ini terdapat logo organisasi dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan secara umum dan sesuai dengan topik kegiatan, secara singkat, padat, jelas, dan diungkapkan dalam bentuk frasa. Kedua, latar belakang. Berisi pokok-pokok ataupun alasan mengapa acara atau kegiatan tersebut diselenggarakan meliputi pendahuluan. Ketiga, tujuan kegiatan. Berisi tujuan yang akan dilaksanakan dan dijelaskan secara terperinci sehingga manfaatnya bisa dilihat oleh pembaca. 4. Tema merupakan bagian dasar kegiatan yang terdapat dalam proposal. Kelima, penjelasan sasaran acara. Sasaran acara dibuat dengan sasaran event atau kegiatan yang diinginkan oleh perusahaan yang sesuai. Keenam, susunan acara.
Bagian ini terdapat di unsur-unsur proposal dan dibuat dengan tepat waktu sesuai proposal yang diinginkan. Ketujuh, tempat dan waktu. Dalam bagian ini dijelaskan secara detail mengenai waktu dan tempat yang akan diadakan. Ke-8, rencana anggaran dibuat dengan tepat dan akurat sesuai kebutuhan yang akan dihabiskan dari dana acara. Ke-9, kepanitiaan. Bagian ini menjelaskan siapa saja personel yang terlibat dalam kepanitiaan kegiatan. Ke-10, penutup. Bagian penutup diakhiri dengan harapan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimintai dana. Tujuan proposal. Proposal dibuat untuk memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. Fungsi proposal. Berikut ada beberapa fungsi dari proposal permintaan dana atau sponsorship. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, untuk mendirikan usaha baik kecil, menengah, dan atas dalam pengajuan proposal kepada perusahaan lainnya. Ketiga, untuk melakukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Keempat, untuk mengajukan dana dalam acara maulid, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Ciri-ciri proposal. Setiap proposal memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan isi yang ada dalamnya. Begitu juga dengan proposal kegiatan, juga memiliki ciri khusus di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Pardosi. Di antaranya, pertama, berisi pedoman kerja, gambaran, atau peta perjalanan lengkap yang akan dilalui selama melakukan kegiatan. Kedua, panitia kegiatan telah mempunyai gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai lingkup dan urutan kegiatan maupun tenggat waktunya. Ketiga, dirancang oleh kelompok panitia dan berencana menggelar acara. Keempat, biasanya memiliki susunan acara, bentuk kegiatan, waktu kegiatan, dan nama kegiatan. Kaidah kebahasan teks proposal. Kaidah kebahasan teks proposal. Yang pertama, menggunakan kata istilah ilmiah baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri maupun tentang istilah berkaitan dengan bidang keilmuan. Kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Sebagai contoh dalam proposal saya buat, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam melakukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari serta selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari contoh di atas ada kata melakukan. Kata ini termasuk ke dalam kata kerja tindakan. Contoh kata lainnya membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, dan mengamati. Ketiga, menggunakan kata pendefinisian. Contoh dalam proposal saya, Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan bagi umat Islam. Sifat-sifat beliau yang sangat terpuji dan telah terbukti. Terdapat kata adalah yang termasuk ke dalam kata pendefinisian. Contoh kata lainnya merupakan, yaitu, dan yakni. Keempat, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Kelima, menggunakan kata bersifat keakanan. Contoh dalam proposal saya, acara ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi warga sekitar Masjid Nurul Iman dan sekitarnya. Terdapat kata diharapkan yang termasuk ke dalam kata bersifat keakanan. Contoh kata lainnya direncanakan. Keenam, menggunakan kata-kata bermakna logos atau denotatif. Contoh dalam proposal saya adalah bukti dari rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengenang kelahiran beliau melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hendaknya peringatan Maulid ini menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi dan selalu mengikut sunnahnya. Ketujuh, terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif atau menyampaikan pendapat yang memberikan alasan atau bukti pihak lain yang dituju. Contoh kalimat yang bersifat argumentatif dalam proposal saya, bukti dari rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengenang kelahiran beliau melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hendaknya peringatan Maulid ini menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi dan selalu mengikuti sunnahnya.
Di sini kita dapat kata yang bersifat argumentatif, karena ada kalimat yang memberikan alasan mengapa acara ini diselenggarakan. Ke-8, terdapat pernyataan yang bersifat persuasif atau kalimat pada proposal dapat mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Contoh kalimat persuasif dalam proposal saya buat, marilah kita buktikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengenang peringatan Maulid tahun ini agar bisa menjadikan wadah bagi seluruh warga sekitar Masjid Nurul Iman. Terdapat kata marilah yang merupakan kata yang bersifat persuasif. Ke-9, dalam membuat proposal kita harus menggunakan kata-kata baku karena lebih sopan dan sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Syarat penyusunan proposal. Agar usulan kegiatan itu diterima donatur, proposal yang disusun menurut Kosaki harus memenuhi persyaratan berikut. Pertama, memiliki struktur dan logika yang jelas. Hindarilah kata-kata seperti mungkin, sebaiknya, ataupun kata-kata lainnya yang menunjukkan sikap ragu-ragu. Untuk itu, gunakanlah kata-kata harus, akan, dan kata-kata yang lainnya yang bersifat meyakinkan. Kedua, hasil kegiatan itu harus terukur. Gunakan angka-angka yang pasti dan bukan perkiraan. Ketiga, rumuskanlah jenis kegiatan secara jelas, inovatif, dan terperinci, dan yang betul-betul dapat dikuasai atau dikerjakan. Keempat, hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional, tidak mengada-ngada. Terima kasih. Selanjutnya akan ada contoh teks proposal kegiatan yang saya buat.